Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sementara nyala api naik, Xiaoyan tampaknya bisa secara samar melihat pertempuran sengit antara korosi energi dan penggabungan dengan darah hijau merah. Jadi inikah alasannya? Gumam Xiaoyan saat dia tiba-tiba mengerti. Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa masalahnya tidak berasal dari bubuk obat atau cairan obat yang dimurnikan. Sebaliknya berasal dari tetesan darah hijau merah. Setetes darah hijau merah ini dimurnikan dari mayat kering binatang iblis. Energi liar dan keras yang terkandung di dalamnya telah jauh melebihi persyaratan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga, kekuatan Ganoderma darah naga, buah roh tulang, dan anggur hijau misterius. Nampaknya mengalami kesulitan menyelesaikan penetralan. Dengan kata lain, itu berarti kekuatan darah merah hijau terlalu kuat dan kekuatan ramuan obatnya terlalu lemah. Hingga akhirnya keduanya mengalami kesulitan mencapai keseimbangan. Pada saat ini Xiaoyan jelas tahu jika dia gagal menetralkan kekuatan darah, dia hanya akan dapat menggunakan darah peringkat 7 Magical Magis lainnya. Namun saat ini Xiaoyan hanya memiliki darah hijau merah. Pikiran Xiaoyan menjadi fokus saat pikiran itu melintas. Dia melambaikan tangannya. Sejumlah besar bahan obat berhenti di udara sebelum diserap ke dalam kuali obat. Api hijau pekat membakar mereka sebelum perlahan bergabung menjadi cairan biru dan akhirnya mendarat di darah hijau merah yang permukaannya semakin bergolak. Permukaan darah dengan cepat menyusut menjadi duri sempit panjang yang perlahan menghilang kembali ke dalam cairan. Xiaoyan menghela napas lega saat melihat itu. Namun dia tiba-tiba menegang ketika merasakan perasaan tertekan yang perlahan menyebar dari darah hijau merah. Munculnya perasaan tertekan menyebabkan douqi di dalam tubuhnya menjadi lamban. Darah hijau merah yang baru saja tenang tampak mendidih dan melonjak dengan liar. Perubahan yang mendadak itu juga menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Tekanan yang menyebar dari darah itu bahkan menyebabkan kelompok Suqian seketika terkejut. Tetua, sepertinya ada masalah dengan darah hijau merah yang diambil Xiaoyan. Dari binatang magis semacam apa darah itu berasal? Bahkan beberapa binatang magis peringkat 7 tidak akan bisa melepaskan tekanan sekuat itu, kata seorang tetua terkejut. Suqian dan Xiaoyi saling bertukar pandang, ekspresi serius melintas di mata mereka. Melihat tekanan ini, tampaknya pemilik darah ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan ketika masih hidup. Dari mana Xiaoyan mendapatkan darah binatang magis itu? Sementara semua orang tercengang, tidak ada yang menyadari bahwa mata Xian yang berdiri di samping Xiaoyi mulai melepaskan cahaya ungu. Tekanan yang dipancarkan dari darah hijau merah berulang kali menghancurkan keseimbangan dari banyak bahan obat. Tampaknya ada sisa naluri arogan yang hadir di dalam darah yang berasal dari garis keturunannya. Naluri arogan ini menyebabkan pil obat sulit untuk disempurnakan. Terlepas dari seberapa kuat kamu saat masih hidup, kamu hanyalah setetes darah sekarang. Aku tidak percaya tidak dapat menaklukkanmu, pikir Xiaoyan saat kemarahan melonjak di dalam hatinya. Dia mendengus dingin dan menjentikan jarinya. Sejumlah bahan obat kembali dilemparkan ke dalam nyala api. Akhirnya setetes cairan merah muncul di telapak tangan Xiaoyan sebelum dilemparkan ke darah hijau merah. Kekuatan liar dari darah hijau merah melemah saat cairan obat berwarna merah dimasukkan. Namun tekanan mulai meningkat lagi dan menjadi lebih kuat menyebabkan pandangan Xiaoyan menjadi agak kabur. Cahaya ungu sekali lagi melintas di mata Xian sementara Xiaoyan merasakan sakit kepala. Xian bergegas menuju panggung batu. Tubuhnya tanpa kesulitan menembus penghalang spasial dan muncul di atas panggung batu. Kamu tidak akan pernah bisa menghilangkan tekanan itu dengan menggunakan obat-obatan karena tekanan semacam ini berasal dari garis keturunan. Meskipun aku tidak yakin jenis binatang magis ini, namun latar belakangnya pasti luar biasa. Bahkan mungkin keturunan dari beberapa binatang kuno. Coba gunakan darahku, kata Xian menatap tajam ke darah hijau merah di dalam kuali obat. Cahaya ungu di matanya juga menjadi semakin pekat. Dia segera menggigit jarinya tanpa menunggu jawaban Xiaoyan. Setetes darah keunguan perlahan melayang dan mendarat di depan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat melihat setetes darah ungu yang berkilau. Apa darahmu bisa mengeluarkan tekanan? Kata Xiaoyan. Meskipun aku tidak tahu jenis binatang itu, tapi naluriku memberitahuku bahwa darahku lebih kuat dari darah hijau merah itu, kata Xian mendengus dengan bangga. Xiaoyan dengan ragu menatap Xian yang bangga. Dia merenung sejenak sebelum menghela napas. Dengan situasi saat ini, dia hanya bisa mencoba segala cara. Xiaoyan memberi isyarat dengan jarinya saat pikiran itu melintas di benaknya. Tetesan darah ungu di depannya melayang masuk ke kuali obat dan mendarat di darah hijau merah yang dengan cepat bergabung. Dengan bergabungnya darah, keheningan seketika muncul. Xiaoyan tercengang saat menemukan bahwa tekanan kuat dari darah hijau merah dengan cepat tersebar.
Xiaoyan samar merasakan ada perasaan ketakutan seperti bertemu musuh bebuyutan ketika kedua darah bergabung. Perubahan semacam ini menyebabkan dia menatap Xian yang wajah kecilnya dipenuhi dengan kebanggaan. Hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran apa sebenarnya wujud asli dari Xian. Dengan menghilangnya tekanan di dalam cairan darah, kekuatan obat dari Ganoderma dan bahan obat lainnya akhirnya dilepaskan. Setelah itu kekuatan yang kuat berulang kali mengalir saat mereka memulai penggabungan yang lambat. Setelah membantu Xiaoyan menyelesaikan masalah tekanan, Xian tidak terus tinggal dan mengganggunya. Dia melirik cairan obat yang berputar di kuali obat dan menelan ludahnya sebelum bergegas keluar dari tempat itu. 6 hari berlalu dan fenomena aneh tiba-tiba muncul di langit. Hal ini juga membuat khawatir Suqian dan lainnya. Banyak sosok melintas dan muncul sebelum melayang di langit dengan wajah serius saat mereka melihat awan gelap yang menembus langit. Suqian mengamati petir kilat yang bergolak di dalam awan gelap sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Semua tetua dengarkan. Mulailah menempatkan formasi di Akademi Dalam. Bertindak segera jika petir kilat menyambar Akademi. Tak satu pun dari tetua Akademi Dalam yang berani meremehkan perintah Suqian. Mereka segera mengangguk sebelum bergegas ke bawah dan menyebarkan diri mereka ke seluruh Akademi Dalam. Douqi yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka dan segera mulai bertindak bersama satu sama lain. Tetua pertama, apakah Xiaoyan bisa menahan petir kilat itu? Kata Xiaoyi tanpa sadar bertanya dengan cara yang agak khawatir. Suqian juga sedikit ragu saat mendengar itu. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Aku juga tidak yakin tentang itu. Namun setauku selama fenomena petir kilat yang pernah saya lihat saat itu, seorang alkemis pernah mengundang 3 ahli dengan kekuatan bintang 3 dojong untuk memblokirnya. Namun petir kilat dari Xiaoyan kali ini jelas lebih kuat. Dengan kekuatannya sendiri mungkin akan ada beberapa kesulitan, kata Suqian dengan suara yang dalam. Xiaoyi mengencangkan tangannya saat dia mengangguk dengan tenang. Douqi yang kuat di dalam tubuhnya mulai mengalir. Dia sudah memutuskan untuk segera campur tangan jika Xiaoyan menunjukkan tanda-tanda tidak dapat bertahan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menyaksikan petir kilat yang sangat tebal meluncur turun dari awan gelap di langit. Dia merasakan energi yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Awan gelap tiba-tiba terbelah menjadi garis retakan ketika sebuah petir kilat melesat keluar dari awan gelap dan meluncur ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan segera menyusut saat dia melihat pilar petir kilat yang datang. Pedang berat muncul di tangannya. Jurus 6 pedang menyatu diluncurkan Xiaoyan. Dalam sekejap pedang nampak berubah menjadi lapisan pedang yang begitu padat dan melilit tubuh Xiaoyan. Pilar petir akhirnya menghantam pedang dengan keras menyebabkan ledakan keras bergema di langit. Awan hitam mulai berputar lebih keras. Sesaat kemudian pilar petir kilat yang lebih besar sekali lagi melesat keluar dari dalam awan hitam. Jurus segel pemecah gunung diluncurkan Xiaoyan. Segera telapak tangan raksasa meluncur dari Xiaoyan ke arah pilar petir. Akhirnya keduanya bertabrakan dengan keras. Kilatan petir yang sangat besar meledak di langit. Telapak tangan dengan cepat menjadi tersebar, sementara pilar petir masih terus menuju ke arah Xiaoyan. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat pilar petir yang dengan paksa menghancurkan telapak tangan. Namun telapak tangan lainnya segera muncul dan kembali bertabrakan dengan pilar petir hingga akhirnya menghancurkannya. Tak terhitung banyaknya tatapan yang tercengang melihat Xiaoyan melawan kekuatan alam dengan kekuatan sendiri dan dengan paksa menghancurkan 2 petir. Hancurnya 2 petir oleh Xiaoyan tampaknya telah menyebabkan awan gelap menjadi semakin marah. Segera petir kilat yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum lebar. Douqi hijau di tubuhnya melonjak. Pada saat yang sama dia dengan liar melambaikan tangannya. Beberapa pilar Douqi segera ditembakkan dari tubuhnya akhirnya bertabrakan dengan banyak petir kilat. Ledakan keras berulang kali meletus menyebabkan riak yang menyebar di langit. Setelah bertarung langsung dengan petir kilat dalam puluhan pertukaran, Xiaoyan mulai nampak pucat dan jejak darah muncul di sudut mulutnya. Banyak kekuatan petir yang mematikan dengan cepat mengalir di dalam tubuhnya menyebabkan berkurangnya kekuatan setelah dirugikan selama perlawanannya. Pembalasan Xiaoyan perlahan melemah. Namun petir kilat menjadi lebih ganas ketika pilar petir kilat yang menerangi awan gelap sekali lagi ditembak jatuh dari awan gelap. Ekspresi Suqian dan Xiaoyi sedikit berubah saat mereka merasakan kekuatan pilar petir. Mereka baru saja akan bergerak ketika suara Xiaoyan yang keras tiba-tiba bergema. Boneka iblis bumi, muncullah, teriak Xiaoyan. Segera sosok boneka berwarna perak muncul di depan Xiaoyan saat suara kerasnya terdengar. Tinju boneka iblis segera dikepalkan dan menghantam pilar petir hingga pecah. Sosok boneka berwarna perak yang tiba-tiba muncul menarik perhatian semua orang. Pukulan yang mengalahkan sambaran petir itu begitu kuat. Kemungkinan besar seorang dojong biasa akan kesulitan mencapainya. Suqian dan Xiaoyi adalah yang tercepat pulih dari keheningan yang meresap. Tatapan mereka terfokus pada sosok boneka dengan cahaya perak yang menyilaukan di dalam petir. Bukankah itu adalah boneka setan langit?
Orang itu benar-benar memperbaikinya, kata Sukyan terkejut. Cahaya aneh berkedip di mata Xiaoyi. Dia mengangguk sedikit sebelum berkata, dari teriakan Xiaoyan sebelumnya, sepertinya itu bukan boneka setan langit, tapi boneka setan bumi, kata Xiaoyi. Tidak disangka hanya tingkat bumi saja sudah begitu kuat. Bagaimana dengan tingkat langit? Jangan bilang padaku bahwa itu bisa melawan Dojun, kata Sukyan dengan suara yang dalam. Dengan bantuan boneka ini sepertinya kita tidak perlu campur tangan, kata Xiaoyi menggelengkan kepalanya. Melihat kekuatannya, boneka itu setidaknya adalah dojong bintang 5. Seharusnya tidak menjadi masalah melawan petir kilat, kata Sukyan juga mengangguk dan setuju. Di atas panggung nampak Xiaoyan menahan sedikit mati rasa dan dengan paksa duduk bersila. Dia mengangkat wajahnya yang agak pucat dan melihat awan hitam di langit. Apakah petir kilat ini sudah hampir berakhir? Aku harus bisa bertahan beberapa putaran lagi, pikir Xiaoyan sambil perlahan merentangkan tangannya. Dia akhirnya melihat pil obat tulang darah jiwa surga memantulkan kilau di dalam kuali obat. Xiaoyan melihat pilar petir kilat yang lebih besar yang akan mencapai dalam sekejap sebelum teriakan pelan keluar dari mulutnya. Boneka iblis pergi dan hancurkan. Teriakan Xiaoyan baru saja terdengar ketika boneka iblis kembali melesat ke arah pilar petir dengan cara seperti kilat. Tinju boneka iblis sekali lagi dikencangkan dan energi berwarna merah menyala mengalir dari inti monster di tubuhnya. Akhirnya dengan cepat membungkus tinjunya yang tampak seperti nyala api. Suara ledakan sonik yang tajam segera muncul di udara saat pukulan itu dilemparkan menyebabkan riak angin yang menakutkan menyebar ke sekitarnya. Tinju yang berisi kekuatan menakutkan akhirnya menghantam pilar petir menyebabkan ledakan keras sebelum menyebar ke seluruh langit. Sementara pilar petir hancur, boneka iblis juga terlempar dengan keras dan menabrak tanah yang bergetar. Namun boneka iblis sekali lagi melesat ke atas panggung batu dan muncul menghalangi di depan Xiaoyan. Boneka iblis segera melesat dan berhenti di langit ketika petir kilat di langit berkedip sekali lagi. Dia dengan keras melayangkan pukulan dan bertabrakan langsung dengan petir kilat menyebabkan suara petir yang meledak berulang kali bergema di langit. Tabrakan terus berlanjut hingga kekuatan petir di dalam lapisan awan gelap di langit sangat berkurang. Awan gelap perlahan berhenti berputar dan warnanya juga perlahan menjadi lebih pucat. Jelas fenomena petir kilat sudah berakhir. Mengikuti pucatnya awan gelap, perasaan tertekan yang menutupi seluruh akademi dalam akhirnya benar-benar lenyap. Mereka semua menghela napas lega, tampaknya telah terbebas dari beban yang berat ketika sinar matahari menembus langit. Boneka iblis sekali lagi bergegas turun dan muncul di depan Xiaoyan saat awan gelap menyebar. Xiaoyan melirik boneka setan bumi yang telah berubah sangat keperakan dan berkilau bersih. Senyuman puas muncul di sudut mulutnya. Dia melambaikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Setelah itu dia mengeluarkan botol giok dengan hati-hati menempatkan pil tulang darah jiwa surga ke dalamnya. Xiaoyan akhirnya benar-benar menghela napas lega. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel pelatihan sebelum menelan pil semangat jiwa untuk dengan cepat mencapai puncak dohong bintang 6. Namun pada akhirnya kekuatan petir yang menerobos ke dalam tubuhnya secara tak terduga memberinya kesempatan untuk segera menerobos bintang 7 dohong. Sudah 2 hari sejak letusan petir kilat saat itu. Namun Xiaoyan masih saja duduk bersila di atas panggung batu dengan mata tertutup rapat. Gelombang doci yang kuat seperti air pasang berulang kali meluap dari tubuh Xiaoyan sebelum perlahan menyusut kembali ke dalamnya. Dengan penglihatan Sukyan dan lainnya, mereka jelas menyadari kondisi Xiaoyan yang akan segera menerobos. Xiaoyi berdiri di langit kosong dengan pakaian sederhana dan ringan. Rambutnya yang panjang diikat dengan pita ungu. Tubuhnya yang ramping ditutupi dengan gaun kuning tipis dan polos menonjolkan kulit tanpa cacat yang terlihat. Kecantikannya menyebabkan beberapa siswa laki-laki secara tidak sengaja melambat saat berjalan di dalam akademi dan beberapa kilatan yang tidak biasa muncul di mata mereka. Tidak banyak siswa di akademi dalam yang begitu tahu tentang Xiaoyi. Mereka hanya tahu bahwa Xiaoyi adalah wanita yang dingin, acuh tak acuh dan cantik telah mengikuti Xiaoyan. Selain itu, gadis ini yang tidak jauh lebih tua dari mereka adalah seorang dojong yang bahkan lebih kuat dari Panatua Sukyan. Namun hal ini tidak mencegah Xiaoyi untuk menjadi kekasih ideal dari banyak murid laki-laki di akademi dalam. Selain kuat dan memiliki sikap yang baik, yang terpenting dia sangat cantik dan tampil feminim. Hal itu cocok dengan kriteria paling penting yang digunakan pria untuk memilih kekasih. Namun tentu saja mereka hanya bisa memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Mereka jelas tahu bahwa jika mereka tidak memiliki bakat dan pesona seperti Xiaoyan, pada dasarnya tidak mungkin untuk berhasil menaklukkan gadis seperti Xiaoyi. Xiaoyi tidak menyadari bahwa dia telah mendapatkan reputasi seperti itu di akademi dalam hanya dalam waktu yang singkat. Bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Pertemuannya selama beberapa tahun ini telah menciptakan karakternya yang agak dingin dan acuh tak acuh. Kecuali jika itu adalah seseorang yang dia kenal, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk maju atau mengobrol dengan mereka. Pada saat ini matanya yang cantik menatap Xiaoyan di atas panggung batu.
Dia akan menghabiskan banyak waktu hanya untuk melihat Xiaoyan selama ini setiap hari. Hal ini berlanjut tanpa henti selama 5 hari. Sikap Xiaoyi telah menarik perhatian beberapa pria. Dari kilatan di mata mereka, kemungkinan mereka tidak akan dapat mengendalikan diri mereka sendiri dan mengeluarkan tantangan jika bukan karena celah yang sangat besar antara mereka dan Xiaoyan. Setelah itu mereka akan menyelamatkan kecantikan ini dari penantiannya yang pahit. Angin sepoi di langit meniup pakaian Xiaoyi yang menguraikan lekuk tubuhnya yang bergerak. Tangannya dengan lembut menyingkirkan rambut putihnya yang mendarat di depan dahinya. Matanya yang bening mengamati Xiaoyan yang tidak menunjukkan aktivitas apapun. Alisnya yang halus tanpa sadar menumpuk saat dia bergumam. Apa kamu masih belum selesai? Apakah waktu yang dibutuhkan untuk kemajuan ini tidak terlalu lama? Gumam Xiaoyi khawatir. Sudah 4 hari sejak Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya. Selama 4 hari itu, tubuhnya telah memperhatikan kondisi itu dan tidak bergerak sedikit pun. Jika Xiaoyi tidak dapat merasakan douqi yang menguat secara bertahap di dalam tubuh Xiaoyan, kemungkinan dia akan benar-benar mengira itu adalah kecelakaan yang terjadi selama pelatihannya. Desahan lembut terdengar dari mulut Xiaoyi sebelum membalikan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Namun saat dia akan pergi, gelombang douqi tiba-tiba dipancarkan dari panggung batu. Tubuhnya tiba-tiba berbalik dan matanya yang cantik membawa seutas benang kegembiraan saat dia melihat ke arah panggung batu. Pada saat ini energi di sekitar Xiaoyan menjadi sangat bergejolak. Banyak energi alami berbintik-bintik dengan cepat berubah dan membentuk pusaran di atas kepala Xiaoyan. Akhirnya mereka mengalir ke tubuh Xiaoyan dari segala arah. Ketika benang energi terakhir menghilang, mata Xiaoyan yang telah tertutup selama 4 hari tiba-tiba terbuka. Douqi yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah begitu dia membuka matanya. Banyak tatapan dilemparkan ke arah panggung batu. Beberapa seruan keluar tanpa sadar saat mereka melihat Xiaoyan membuka matanya. Xiaoyan mengabaikan suaranya yang terdengar di Akademi Dalam. Dia tanpa sadar tersenyum ketika merasakan kekuatannya berhasil menerobos bintang 7 doang. Bintang ke-7, masih ada jarak 3 bintang sebelum aku bisa mencapai kelas dojong. Gumam Xiaoyan perlahan berdiri dari panggung batu. Tatapannya segera menyapu ke langit utara di mana Sun telah pergi ke arah itu. Sesaat kemudian dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Kilatan dingin melintas di matanya ketika dia mengingat Ling Quan yang telah membawa pergi Sun. Apakah kamu berhasil maju? Kata Xiaoyi yang muncul di dekat panggung batu. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia melihat Xiaoyi tampak sangat polos dengan pakaiannya yang sederhana. Sulit bagimu untuk memberikan perlindungan selama beberapa hari ini, kata Xiaoyan. Mengapa kamu mengatakan kata-kata sopan di antara kita? Kata Xiaoyi berbicara dengan lembut dan sedikit tidak senang. Aku tidak akan mengatakannya di masa depan jika kamu tidak menyukainya. Kata Xiaoyan segera mengubah kata-katanya saat melihat sikap Xiaoyi tampak sedikit tidak senang. Dia menghela napas lega hanya saat melihat wajah Xiaoyi menjadi sedikit lebih baik. Ayo pergi. Setelah aku membereskan beberapa hal, mungkin sudah waktunya kita pergi, kata Xiaoyan tersenyum. Kapan kita akan pergi? Kata Xiaoyi terkejut. Dalam 3 hari, kata Xiaoyan tersenyum. Tatapannya kembali ke langit utara. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, panas dan ketidaksabaran tiba-tiba melonjak di dalam dirinya saat ini. Dia sepertinya sangat tertarik dengan apa yang disebut dataran tengah. Xiaoyi tiba-tiba merasa bahwa pria di depannya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kekuatan bergelombang yang sulit untuk dijelaskan. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.